SBO News, update dan faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya Walden berkesempatan kembali hadir di layar kaca Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani, dan edisi pagi hari ini saya akan memperbincangkan satu topik yang sangat menarik dan penting untuk kita simak bersama-sama. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Itu topik yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ketiga. Oke, narasumber saya Bapak Pendeta James Ong seperti biasanya sudah hadir. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Wah, puji Tuhan, hari ini tanpa terasa ya, Oktober nih. Ya, kurang 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, Desember gitu kan. Pak, tahun ini loh, cepat sekali ya. Saya juga merasakan. Merasakan ya? Merasakan. Tahu-tahu Oktober aja begitu kan? Iya. Wow. Sudah terjadi apa aja, Walden? Sepanjang tahun ini? Di 9 bulan yang berlalu. Aduh, banyak banget yang terjadi. Ya, banyak hal yang kalau saya ingat tahun ini tahun yang berat buat saya sih sebenarnya. Tetapi hari ini saya ada seperti ada ini karena membuktikan dia hidup, dia Tapi berkuasa. katanya tahun yang berat, tapi kalau dikasih kata K di tengah-tengah, Kristus dari tahun berkat itu. Oh, amin. Loh ya, testimoni. Kan pernah dulu juga di sini Bapak dan saya ngobrol apa yang terjadi tahun ini dalam hidup saya, kecelakaan di jalan tol, iya kan? Tetap semuanya membawa berkat. Iya, insurans saya di reject, tapi kemudian oleh kemurahan Tuhan diterima, dan klaim saya hari ini sudah totally 100% klaimnya. Wow, beres. Puji Tuhan. Itu saya saksikan kemana-mana itu. Oh begitu ya? Iya. Iya, itu dia, Tuhan Yesus dahsyat sepanjang tahun ini. Berat, tapi karena ada Kristus di tengahnya jadi berkat. Haleluya. Kalau dengan Pak James sendiri gimana nih 9 bulan ini? Ya sama aja. Sama ya? Loh, nggak kelihatan loh kalau ada masalah juga. Wah, semua orang di dunia pasti akan alami masalah. Gitu ya, dalam pelayanan juga Pak ya? Ya, dalam pelayanan, dalam segala hal lah. Kita kan harus naik level. Oke, siap. Walden. Iya. Mau naik level ya harus mengalami berbagai macam proses yang berat juga. Iya. Tapi di tengah-tengah ada Kristus, jadi sesuatu yang berat jadi berkat. Jadi berkat. Puji Tuhan. Dan satu hal yang kalau kita ketemu pengusaha Pak ya, jemaat, rekan, semua mereka pasti ngeluh. Berat banget. Ada yang berkata, Pak, kalau sampai akhir tahun ini bisa bertahan itu betul-betul mujizat. Karena mereka melihat fluktuasi situasi keadaan yang ada itu sulit untuk mereka bisa bertahan di bisnis mereka. Mengalami juga Pak ya, jemaat yang Ya, mohon doa, dukungan. banyak, Walden. Iya. Jadi sekarang nih memang banyak orang yang merasakan ada yang menurun omsetnya, sepi, dan banyak orang yang mengalami seperti itu. Iya. Dan itu tidak bisa kita hindari ya. Karena memang global ke mikro Indonesia ya, situasi ekonomi. Iya, dan kadang situasi-situasi yang berat itu sulit membuat kita berbahagia. Tapi firman Tuhan tadi saya kutip ya dari Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Wah, lebih baik miskin berarti, Walden. Nah itu. Kalau tidak miskin tidak dapat kerajaan Allah. Nah katanya. itu saya perlu penjelasan. Dan saya katakan tadi situasi yang tadi kita bicarakan berat itu susah bikin orang berbahagia. Tetapi di sini ada lagi hal yang agak paradoks, kontras. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tertarik mengangkat topik ini kenapa Pak James? Ya, karena kita akan lihat bahwa semua orang di dunia ingin berbahagia. Dia cari bahagia. Iya. Nah, firman Tuhan menjanjikan orang yang miskin di hadapan Allah, dia adalah orang yang berbahagia. Janjinya apa? Dapat apa? Kerajaan Allah. Iya. Ya, saya tertarik untuk mengupas sedikit gitu ya. Iya. Dalam beberapa menit supaya semua pemirsa yang
mendengar program kita pagi ini bisa diberkati. Apapun situasinya, Dan kondisinya akhirnya ya. mereka jadi orang yang berbahagia juga di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Ya. Ya. Karena dia ngerti kebenaran firman Tuhan Oke. itu. Akhirnya apa yang kita dapat, mereka dapat kerajaan Allah. Puji Tuhan. Kerajaan Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Sebuah kekayaan yang luar biasa. Ya. Jadi itu yang penting kita bahas hari ini. Oke, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ada orang yang salah mengartikan ya. Sehingga kemudian ada muncul lagu Biar Saya Miskin di Dunia Asal Kaya di Surga. Itu lagu zaman tahun 20-an. Saya masih belum lahir. Sudah ada itu lagu ya? Sudah ada itu lagu. Zaman nenek saya yang sekarang sudah meninggal, kalau dia hidup itu sudah 150 tahun. Itu sudah dinyanyikan Sudah ya? dinyanyikan itu. Oke, dan itu kan Alkitabiah kalau dilihat sekilas, berbahagialah mereka orang yang miskin di hadapan Ya, Allah. tapi kita mesti tahu miskin itu Artinya apa artinya begitu? apa, ya gitu kan. Itu bukan arti yang hanya begitu saja. Iya, ya. sehingga kemudian semakin miskin kita semakin merasa layak, semakin merasa... menderita. Zaman dulu memang orang Kristen 40-50 tahun yang lalu kan begitu. Semakin dia banyak penderitaan, semakin dia miskin, dia semakin Rohani rasanya. berbahagia. Kerohaniannya bagus Ciami. gitu kan. Ciami gitu. Oke, di sesi berikut kita akan perbincangkan kupas secara mendalam. Begitu ya Pak ya? Dan pemirsa, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa makna dan pengertiannya sebenarnya? Nantikan pembicaraannya, saya akan perbincangkan sesaat lagi. Jatim Fair, pameran terbesar di Indonesia Timur hadir kembali. Dalam rangka Hari Jadi ke-74 Jawa Timur Cetar. 8 hingga 13 Oktober 2019 di Grand City, Surabaya. Berbagai produk unggulan dipamerkan dengan harga promo. Dapatkan juga grand prize hingga paket umroh. Dimeriahkan konser musik nasional. Supported by Iya, pemirsa SBO TV, Anda masih di program Bincang Santai Solusi Rohani dan saya Walden. Masih bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong. Topik yang diperbincangkan pada pagi hari ini adalah berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Pak, Ya. miskin di hadapan Allah, berbahagia orang yang seperti itu. Supaya kita tidak salah ngerti, saya perlu penjelasan. Di dalam kitab Alkitab bahasa Inggris, Ya, King James Version, dikatakan blessed are the poor in spirit, ya. for theirs is the kingdom of heaven. Jadi artinya gini, miskin itu di dalam King James Version artinya miskin secara roh, ya. Ya, Bukan miskin yang tidak punya apa-apa. sosok yang benar-benar miskin, hidupnya sengsara, itu salah, bukan itu artinya. Artinya miskin dalam roh. Miskin dalam roh itu artinya begini, Walden. Kita ndak, maksudnya gini, kita di hadapan Allah itu menyadari bahwa kita ini tidak akan bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita ndak merasa mampu Iya. jika tanpa Tuhan. Walaupun kita punya segalanya loh. Mungkin secara materi kita kaya. Ya, Tetapi yang diperlukan oleh Tuhan itu, yang dicari oleh Tuhan itu, walaupun kamu kayanya seberapa, tapi kamu tetap merasa miskin di hadapan Allah. Artinya kamu kaya apapun, kamu tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Tanpa Dia kamu tidak bisa hidup dengan kekuatanmu sendiri. ya. Dan Dia akan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, orang seperti itu yang dicari. Jadi miskin yang dimaksud itu tidak berkaitan dengan kepemilikan harta benda, tetapi lebih kepada keadaan hati, posisi hati kita, begitu Pak? Secara roh. Secara roh. Jadi miskin yang dimaksud di Alkitab itu bukan miskin yang dalam arti sesungguhnya. Nggak punya apa-apa, rumah harus kontrak ke sana, kontrak ke sini. Nggak bisa ngontrak. Nggak bisa ngontrak, harus
hidup sengsara, bukan itu yang dimaksud. Tapi miskin secara roh. Ya. Walaupun tadi saya bilang kamu kaya, punya segala macam hal yang hebat di dunia ini, tapi kamu tetap harus merasa Rendah hati nggak dan bisa apa-apa tanpa Tuhan. di situ ada sikap kerendahan hati yang Loh, betul-betul ada dong. merasa tanpa Tuhan, walaupun Bukan saya tanpa- punya, saya punya saya uang nggak bisa. triliunan mungkin, tapi tanpa Tuhan ini tidak ada artinya. Dan aku nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Dia. Nah, ini yang dipentingkan, Jadi lebih kepada sikap hati. sikap hati Dan orang yang memiliki sikap hati seperti ini, dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang orang ini berbahagia. oh oke. Karena apa? Firman Tuhan berkata, orang yang seperti ini akan dapat kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah. Nanti di segmen berikutnya kita jelaskan, memiliki kerajaan Allah itu memiliki apa, Ya. gitu kan? Karena pikiran kita kalau kita kerajaan Allah itu apa ya? Terlalu abstrak mungkin. Kalau memiliki rumah kan, oh rumah. Oh ya, gitu. jelas ada wujudnya. Memiliki mobil, oh mobil. Kalau kerajaan Oke. Allah itu apa, gitu Ya, kan? oke, itu di segmen kedua. Nah, di Ketiga. segmen pertama ini saya mau Kedua, mau tanya, merasa tidak memiliki kemampuan tanpa Tuhan menolong, itu kan berbicara tentang sikap hati. Itu apakah juga berlaku di dalam begini? Misalnya seorang hamba Tuhan yang talented ya, full, bisa ini, bisa itu, waduh rasanya disuruh apa saja bisa dan sebagainya. Lalu kemudian dalam melaksanakan panggilan pelayanannya, dia tetap merendahkan hati, datang, minta bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan, percaya diri bukan karena dia punya kemampuan, tapi karena Tuhan menyertai. Apakah itu masuk di dalam kata miskin? Itu yang sesungguhnya itu seperti itu, Wow. ya kan? Itu hamba Tuhan, ya kan? Pelayan Tuhan lah, siapa saja. Nah, kalau bukan hamba Tuhan, ya orang jemaat biasa, dia belum melayani mungkin. Iya. Ya tadi saya bilang, dia hebat, punya perusahaan yang perusahaan raksasa mungkin, ya kan? Wah, omsetnya mungkin ratusan M setiap bulan, gitu Iya. ya. Hidupnya mewah, glamor, gitu. Tapi tetap Tuhan ingin sikap hati yang seperti itu. Iya. Tuhan benci orang yang punya sikap hati yang wah seolah-olah siapa sih Tuhan, kalau orang sudah kaya Ada kan kesombongan ya. kadang-kadang seperti itu. Aku tanpa Tuhan pun, tanpa ibadah pun, tanpa mengandalkan Tuhan pun, uangku sudah ada kok. Tanpa doa. Nah, itu yang Tuhan benci. Itu namanya tidak miskin di hadapan Tuhan. Merasa Kaya dia namanya. kaya dan sebaliknya. dengan kekayaan itu dia tanpa Tuhan pun bisa. Jadi artinya gini, kalau Tuhan bilang berbahagia orang miskin di hadapan Allah, ada lawan katanya kan. Kata berbahagia lawannya apa gitu kan. Orang yang merasa kaya di hadapan Allah, merasa bisa, tanpa mengandalkan dia pun bisa. Nah, ini tidak berbahagia. Ya itu artinya begitu. Jadi ini penting, Walden, Ya. supaya kita tahu bahwa bagaimana kita harus memiliki sikap hati yang benar itu gimana. Ya, itu tadi Bapak menyoroti jemaat. Nah, kalau bicara tentang hamba Tuhan, Tadi kamu kan bilang, betul. dia sudah dipakai Tuhan, tapi dia tetap merasa tidak bisa. Mau apapun selalu Merendahkan hati. menggantungkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati. Saya punya satu kebiasaan, Walden. Ya. Saya punya kebiasaan ini ya, ini mungkin sesuatu yang biasa lah gitu ya. Tapi saya lakukan secara rutin, bukan rutin artinya kebiasaan gitu saja, tapi saya benar-benar setiap hari saya mau melayani Tuhan di tempat itu, kurang berapa menit saya akan naik ke mimbar, entah itu hari Minggu, entah itu hari apapun. Setiap kali. Setiap kali mau pelayanan, berapa menit kemudian saya mau naik ke mimbar, saya selalu bilang sama Tuhan, saya selalu ambil waktu teduh sedikit gitu. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan tumpangkan tanganmu atas tubuhku, atas hidupku Tuhan. Walaupun hari itu pelayanan saya di gereja yang sederhana, Di komunitas yang kecil. yang datang itu orang tua-tua, dan orang tua-tua itu bukan orang-orang kaya, orang sederhana, cuman 20-25 orang, kadang-kadang ada toh persekutuan doa yang seperti itu. Saya enggak merasa begini, ya gampang. Seperti biasanya Orang apa sih bisa. wong kayak ngene Iya. istilahnya seperti itu. Iya. Enggak. Saya belajar, saya enggak Nggak bisa. dimanapun sampai di saat itu pun
tanpa Tuhan saya akan gagal. Ya itu pengalaman hidup saya, pengalaman pribadi saya. Oke. Dan ini kalau dijelaskan itu bisa kemana-mana. Ada orang yang mungkin dia punya posisi, punya kedudukan dan lain sebagainya, merasalah tetap butuh Tuhan. Maka di hadapan Tuhan kita adalah orang yang berbahagia karena kita merasa miskin dan butuh Tuhan. Orang kalau miskin itu kan dia mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa, kan gitu toh. Iya. Mau gini, mau melangkah, aduh gimana kan orang miskin begitu ya. Kita mesti punya sikap hati seperti itu di hadapan Tuhan. Oke, baik, kita lanjut di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani dilanjutkan di segmen berikut sesaat lagi. Pernikahan jadi salah satu momen yang ingin dirayakan dengan sebuah pesta. Tak luput dalam adat daerah tertentu, pemilihan waktu pernikahan juga selalu jadi hal yang begitu diperhatikan. Nah, berikut Adu Cantik juga punya tips saat mengunjungi pameran pernikahan tanpa kebingungan. Mengeluh karena memiliki wajah kusam dan kurang cerah? Jangan lagi khawatir ya cantik. Kini kamu bisa bikin kulitmu menjadi lebih cerah dengan bahan-bahan yang tidak cantik kira sebelumnya. Ya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih bersama dengan Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu topik hari ini. Dan Pak James, ada lanjutan dari topik ini kan di Matius 5 ayat 3 tadi. Karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Ini bagaimana maksudnya? Jadi artinya gini, Walden. Kalau orang mendapatkan kerajaan Allah, Tuhan bilang orang ini berbahagia. Iya. Ya. Ternyata di Roma 14 ayat 17 saya menemukan satu ayat. Ayat itu berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya gini, isinya kerajaan Allah itu ada 3. Iya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, 3 ini diperlukan banget oleh seseorang hidup di dunia. Dan itulah yang membahagiakan ya, membuat orang berbahagia ya. Iya. Sekarang kebenaran, ya kan. Banyak orang hidup semaunya. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, itu ada janji yang luar biasa, gitu loh. Jadi kita hidup di dunia ini kan nggak bisa sembarangan. Kan banyak orang Kristen juga tahu rambu-rambu yang benar, tapi mereka melanggar semua. Akhirnya ya mereka ngalami akibat dari semuanya itu. Tapi kalau kita memiliki kebenaran itu, ini sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Mendatangkan kekayaan, mendatangkan masa depan, kebenaran tuh. Mendatangkan, segala-galanya kebenaran itu. Jadi salah satu isi dari kerajaan Allah kebenaran. Yang kedua damai sejahtera. Nah, semua orang butuh itu. Nah, semua orang butuh. Kamu mau kaya tapi tidak punya damai sejahtera, untuk apa? Sia-sia. Betul. Tidak ada artinya semuanya. Damai sejahtera itu kalau di dalam Yohanes 4:14 kalau nggak salah kan dia bilang, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, bagimu. Artinya gini, damai sejahtera yang kerajaan Allah berikan kepada kita, itu damai sejahtera yang milik Yesus sendiri. Damai sejahteraku tinggalkan, ku berikan. Artinya kan itu milik Yesus. Kalau sesuatu yang miliknya dia itu kan sesuatu yang sangat berharga. Betul. Kalau kita dulu, umumnya kalau kita menikah, Walden, orang tua kita, apalagi kalau cewek ya, orang tua kasih perhiasan ke anaknya. Perhiasan yang dia miliki dulu-dulu diwariskan. Itu kan mutunya lebih bagus dari yang mutunya yang sekarang. Oh begitu ya? Perhiasan zaman dulu itu. Nah, kita pasti kalau memiliki sesuatu yang berharga, kita nggak akan pakai hari-hari. Kita pakai waktu-waktu khusus. Event-event penting. Ya toh? Artinya kita menjaga jangan sampai ini hilang, jangan sampai ini
diambil orang, jangan sampai ini rusak. Karena ini begitu. sesuatu yang berharga. Karena damai sejahteranya Yesus diberikan untuk kita, itu damai sejahtera yang bukan main-main. Ya, itu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Ya, jadi kebenaran, Damai sejahtera damai sejahtera, dan sukacita sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa kata oleh Roh Kudus? Ada tambahannya ya. Karena begini, banyak orang di dunia, termasuk orang Kristen bilang gini, mana saya bisa sukacita, masa banyak masalah, gitu ya. Saya difitnah, masa bisa sukacita? Ya, saya ada masalah ekonomi, uang tidak ada, bagaimana saya sukacita? Padahal firman Tuhan bilang sukacita oleh Roh Kudus itu tidak tergantung situasi. Jadi Iya kan? apapun situasinya, tetap ada sukacita. Nah, itu yang kerajaan Allah beri. Kalau dunia beri sukacita yang ada uang, ya ada sukacita, ada kekayaan, ya ada sukacita. Iya. Kalau enggak, ya hilang, kan Iya. begitu. Kalau dari dunia, kita pergi ke keramaian, di sana sejenak kita senang, lupa dengan kesulitan kita. Begitu kembali, tambah parah. Kehampaannya, Tekanan, kesepiannya. kesedihannya. Ya, begitu. seperti itu. Jadi sukacita oleh Roh Kudus itu jaminan ya. Itu yang kerajaan Allah miliki. Itu diberikan untuk kita. Oke. Jadi artinya kita enggak usah khawatir lagi. Situasi boleh tidak menentu. Halangan, rintangan boleh terjadi. Ya, situasi dunia. Uang boleh hilang dari kita, tapi kerajaan Allah kasih kepada orang yang merasa miskin di hadapan Allah, sukacita yang oleh Ya. Roh Kudus ini luar biasa. Seperti yang di awal tadi kita soroti bahwa dunia kerja, dunia bisnis, perusahaan hari ini sedang berat, tapi kalau ada sukacita oleh Roh Kudus, itu hal yang luar biasa yang pernah bisa dimiliki oleh para oleh kita semua. ya oleh kita semua, apalagi para pengusaha yang saat ini sedang terpuruk kan seperti itu ya. Ya, jadi kita kalau memiliki sukacita oleh Roh Kudus itu kita jadi orang yang stabil, Pak Walden. Nggak labil, nggak naik turun. Apapun terjadi kita tetap alami sukacita. Wow. Itu yang diberikan oleh Roh Kudus. Makanya orang seperti itu akan berbahagia. Ya. Firman Tuhan mencatat itu. Iya, tapi dasarnya tadi adalah miskin di hadapan Miskin Tuhan. di hadapan Allah. Jangan merasa mampu dan dengan kekuatan sendiri, dengan aset, dengan talenta, skill, mampu tanpa Tuhan. Tetap Tuhan yang memampukan kita. Itu menjadi dasar pemikiran kita dalam segalanya. Begitu Pak ya? Ya. Oke. Iya, saya sangat diberkati loh dengan perbincangan hari ini. Amin. Dan miskin di hadapan Tuhan, mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Begitu kita memiliki kerajaan Allah itu surga jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kita alami, betul Pak ya? Isi surga menjadi milik kita. Wow, keluarga. Ya, toh? Di tengah keluarga ada surga, di pekerjaan. Di bisnis, di dalam kesehatan kita ada suasana kerajaan Allah, ada suasana surga, kita sehat, kita boleh tua tapi kita tetap punya hati yang semangat. Rejoice in the Lord. Amin. Iya, umur boleh tua tapi semangat dan sukacitanya tidak pernah lekang oleh waktu. Amin. Begitu Pak ya. Kita menyisakan satu segmen. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali setelah rangkaian informasi berikut ini. Manajemen langsung melakukan evaluasi jelang digulirkannya putaran 2 kompetisi Liga Indonesia. Hanya sebagai gelandang bertahan, Williams juga bisa diplot sebagai bek tengah. Pesan dari Coach Revo, salam untuk semua fans Persebaya, dan dia juga harap untuk cepat ke sini untuk gabung dengan tim. Iya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih bersama dengan Anda Bincang Santai Solusi Rohani hari ini memperbincangkan topik berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Pak James, Ya. ini dahsyat dan luar biasa. Mungkin ini sejenak kita akan mengoreksi diri. Kapan kadang tanpa sadar kita merasa tidak miskin di hadapan Tuhan? Begitu.
yang saya amati, Walden, kadang-kadang ada seseorang yang mulai lahir di dunia, hidupnya sudah nyaman, hidupnya enak terus, Dari keluarga yang berkecukupan lah. begitu. kaya terus, care orang tuanya sama dia, jadi tidak pernah susah intinya begitu. Tapi pada satu hari, namanya orang di dunia, Iya, pada satu hari mau tidak mau dia harus ngalami sesuatu. karena tidak selamanya langit Nah, itu tapi biru. kalau seseorang belum pernah ngalami sesuatu yang menyedihkan atau menyakitkan begitu, dia Tidak merasa, pernah terpuruk gitu. dia merasa, "Aduh, tanpa Tuhan ya bisa kok, punya segala, Hmm. punya orang tua ini cukup sudahlah." Untuk orang-orang yang seperti ini, sebagai seorang bapak rohani, gembala sidang, biasanya Pak James bagaimana menghadapinya? Ya kita harus menyadarkan kepada mereka bahwa semuanya di dunia ini tidak ada yang kekal, ya, kekayaan nggak ada yang kekal, Apalagi kaya karena turunan ya. kesehatan nggak ada yang kekal, ya toh, keberadaan orang-orang yang mengasihi kita di dunia di sekitar kita nggak ada yang kekal, satu kali bisa meninggalkan Ya. kita. Itu harus diingatkan ke mereka. Sehingga Jadi satu yang kekal cuman ya, Tuhan sendiri. Mhm. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak pernah bosan dengan kita, amin. ya kan? Jadi itu yang mereka harus selalu ngerti itu. Ya, tadi saya sempat menyinggung agak joke sedikit, kalau kita merasa punya dan merasa bisa karena kekayaan, karena turunan, itu berbahaya kalau ditanjakan. Kalau di turunan ada, kalau ditanjakan hilang dia, begitu ya. Oke Pak James, ada sedikit kesimpulan lalu kita berdoa bersama dengan pemirsa, silakan. Ya, kesimpulannya pemirsa, apapun boleh kau miliki, kau boleh sukses, kau boleh punya kedudukan yang tinggi, engkau punya kekayaan yang besar, engkau punya nama baik yang orang semua kenal, tapi jangan pernah lupa, sikap hatimu di hadapan Tuhan tetap harus menjadi seorang yang miskin. Artinya gini, apapun kita miliki di dunia ini, tapi tanpa Tuhan, semua nol, tidak ada artinya. Dan saat kita punya sikap hati yang seperti itu mendorong kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nggak ada yang lain di dunia ini. Semua orang yang miskin secara rohani hatinya, dia akan menyadari itu. Dia tidak pernah akan merasa kuat tanpa Tuhan. Kemampuan kita nggak seberapa. Tapi dengan Tuhan, dia menambahkan kemampuan yang supranatural, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang Amin. besar. Sebab itu jangan pernah lupa, orang yang miskin secara roh di hadapan Allah, dia adalah orang berbahagia karena dia mendapatkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus Amin. menjadi milik kita pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini karena firman-Mu memberikan tahu kepada kami, memberikan arahan kepada kami supaya kami tidak merasa kaya di hadapan Tuhan. Kami tidak merasa kaya di hadapan Allah, tapi sebaliknya kami merasa miskin karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, mereka boleh mendapatkan berkat rohani dari pembicaraan ini, dan mereka mulai belajar mengubah sikap hatinya, sehingga apa yang firman-Mu janjikan itu menjadi milik mereka semuanya. Terima kasih Bapak, berkati setiap pemirsa, berkati SBO, berkati kami semua. Di dalam berkat Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, dan kami percaya kuasa Tuhan selalu memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang besar dan meraih hal-hal yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Pak James, thank you. You're welcome. Saya sangat diberkati. Tuhan berkati Pak James. Amin. Iya, pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani edisi pagi hari ini. Tanpa Yesus, apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada. Tetapi bersama Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Saya Walden pamit, Tuhan Yesus memberkati. SBO News, update dan faktual.